Halo, perkenalkan nama saya Hendrik Paulus dari kelas 91 Sekolah SMP Erlangga. Di sini tugas saya adalah IPS. Oke, teman-teman semua. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya dalam era globalisasi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar, faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat pada perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita kembali ke pembahasan kita yang awal mengenai apa itu globalisasi. Jadi, globalisasi atau integrasi nasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara entitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Atau, globalisasi merupakan suatu proses ketika semua orang di dunia dapat terhubung satu sama lain baik dari segi budaya, adat, kebiasaan, ekonomi, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Yang kedua adalah apa faktor penyebab globalisasi. Jadi, salah satu faktor penyebab globalisasi adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan di kehidupan sehari-hari pada setiap manusia. Yang nomor 3 adalah apa dampak globalisasi. Jadi, globalisasi mempunyai 2 dampak, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir adalah tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat sosial budaya dalam masyarakat. Yang pertama adalah faktor internal atau faktor di faktor internal merupakan faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Faktor internal penyebab perubahan sosial budaya dalam masyarakat sebagai berikut. Yang pertama adalah penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru adalah hasil kreativitas manusia dalam menciptakan atau menemukan sesuatu yang belum ada sebelumnya, baik berupa benda, gagasan, konsep, teori, metode, teknologi, seni, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemberontakan. Pemberontakan dalam pengertian umum adalah penolakan terhadap kepatuhan pemerintah otoritas. Yang ketiga, terjadinya konflik. Itu terbagi menjadi 2, yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang ada memicu munculnya konflik sosial. Hal ini karena kepentingan bersifat esensial bagi kelangsungan hidup. Kedua perbedaan antar perorangan. Setiap manusia pastinya tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang satu dengan yang lain. Keempat, perubahan jumlah penduduk. Penyebab perubahan sosial yang pertama adalah karena adanya perubahan jumlah penduduk yang disebabkan karena berkurang atau bertambah penduduk di suatu daerah. Nah, yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor perubahan. Jadi, faktor eksternal merupakan faktor perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal penyebab perubahan sosial budaya itu antara lain bencana alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat. Selanjutnya adalah faktor pendorong. Di faktor pendorong adalah faktor yang mendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Berikut contohnya. 1. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang mendorong terjadinya perubahan sosial. 2. Sistem lapisan sosial terbuka. Sistem lapisan sosial terbuka memudahkan masyarakat berpindah ke strata sosial lebih tinggi. 3. Kontak dengan budaya lain. Interaksi antara kelompok masyarakat mendorong terjadinya kontak budaya. 4. Orientasi pada masa depan. Masyarakat maju memiliki pemikiran yang berorientasi pada masa depan. Yang berikutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan faktor yang menghalangi atau menahan sebuah sesuatu. Berikut contohnya. 1. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Masyarakat yang berada di daerah terpencil dan terasing akan sulit menerima perubahan sosial. Yang kedua, atau kebiasaan yang mengakar kuat. Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku yang
masyarakat sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ketiga, adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Vested interest merupakan yang selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat merupakan faktor yang menghalangi atau menahan sebuah sesuatu. Berikut contohnya. 1. Kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Masyarakat yang berada di daerah terpencil dan terasing akan sulit menerima perubahan sosial budaya. Yang kedua, adat atau kebiasaan yang mengakar kuat. Adat atau kebiasaan merupakan pola perilaku yang masyarakat sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ketiga, adanya kepentingan yang tertanam kuat atau yang bisa disebut dengan vested interest. Vested interest muncul ketika sekelompok masyarakat berusaha mempertahankan keinginan atau kepentingan golongannya. Yang keempat, prasangka terhadap budaya baru. Tidak semua perubahan dapat diterima masyarakat. Nah, yang sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang A, berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya, perubahan sosial budaya diberikan menjadi dua, yaitu perubahan direncanakan atau yang disebut dengan planned change dan perubahan tidak direncanakan yang disebut dengan unplanned change. Yang B, berdasarkan waktu atau kecepatan berlangsungnya. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua perubahan, yaitu 1. Perubahan lambat atau yang disebut dengan evolusi, atau 2. Perubahan cepat yang disebut dengan revolusi. Yang C, berdasarkan pengaruhnya. Perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya dibedakan menjadi dua perubahan. Yang pertama yaitu kecil, yang kedua yaitu besar. Yang D, berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Nah, oke. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. I hope I don't run out of time, 'cause someone call a referee.